Ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Hasil dari hadir majelis seperti ini adalah surga. Kita jangan bahas surganya dulu. Kita tunaikan dulu adabnya hadir majelis dan adabnya di dalam majelis. Apa adabnya di dalam majelis? Kalau kita sudah ada di dalam majelis, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat maksimal? Yang pertama, ifsahul makan, ngasih tempat kepada teman yang datang. Ini adabnya, dan ini termasuk hal yang sangat baik, bisa mencuri hati seseorang. Sampai kalau kepingin mencuri hati seseorang, sampai terkadang duduk kan masih agak lenggang, ada temennya datang langsung sini. Nah, ifsahul makan, ngasih tempat, sini cukup, tak cukup, enggak cukup. Ini bisa mengambil hati, bisa mengambil hati seseorang yang tidak bisa diambil dengan uang. Apa? Ngasih tempat di majelis. Ini termasuk adab. Jadi kalau ada temennya, suruh sini, sini. Ini termasuk adabnya. Yang kedua, la yatakallam ma'al akhar, nggak ngomong dengan orang lain. Ini termasuk hal yang sangat jelek. Ketika ada yang ceramah ngomong sama yang lain, ini bukan adab majelis ini. Yang ketiga, yusyarikut dzikir ma'hum, termasuk adabnya majelis itu ngikuti baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi, ikut. Ini termasuk adabnya hadir majelis. Yang keempat, al-insat, mendengarkan. Kalau ada yang ceramah, dengarkan, karena termasuk penyebab dapatnya hidayah itu mendengarkan. Paham ya? Ini pintunya ke hati. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hikmah. Hendaknya kamu hadir ke majelis zikir wastima' dan dengarkan. Kenapa kok kita harus dengarkan? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardul maita bima'il matar. Karena Allah menghidupkan hati kita yang mati dengan cahaya ilmu yang disampaikan oleh para ulama, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Yang kelima, yaktatifuna atayyibil kalam, metik daripada buah-buahnya majelis, kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh Habib. Oh kiai, tulis bukan 3 2. Ini termasuk adabnya majelis. Yang keenam, wa yash'ur anna kullu khitab lahu la li ghairi, termasuk adabnya majelis adalah merasakan bahasanya apa yang diceramahkan oleh ulama, apa yang diceramahkan oleh Habib, apa yang diceramahkan oleh kiai itu ditujukan untuk saya, bukan untuk orang lain. Ini termasuk adabnya. Betul. Jawabin kor ruah nyindir ruah Habib ruah beban bila. Jadi setiap dengarkan ceramah itu tujukan sama kita. Enggak, saya nggak melakukan. Ya mungkin diceramahi itu supaya kamu tidak terjadi seperti itu, supaya kamu nggak melakukan itu sebelum terjadi seperti itu. Yang ketujuh, niat mengamalkan apa yang didengarkan. Ini termasuk adabnya majelis. Apa yang dinasihat, insya Allah saya kepingin ngamalkan apa yang nanti di rumah, insya Allah kepingin ngamalkan. Nah ini. Yang kedelapan, termasuk adabnya majelis. Apa? An-nadhafah, kebersihan. Ini adabnya majelis. Jadi kalau ada di majelis harus bersih. Apanya yang bersih? Sampean yang datang ke majelis harus bersih, Pak. Mandi gade ngeding. Kadang dari sampo toko telat loncat. Mun kakek tak kira nyiyom rosak ya lu nggak kakira. Nengitin kakek. Jangan, adabnya majelis itu harus kita bersih, dan juga kebersihan di tempat. Orang ada pengajian di masjid, habis makan ditinggal di masjid anunya. Dosa kamu. Mulai kacang Habib beri kolek, diambil dibawa, ditaruh di tempatnya. Ini termasuk adabnya, karena an-nadhafatu minal iman.